Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau peserta yang seperti ini jelas saya nervous ya, karena ini senior-senior saya semua. Jadi ketika judul itu diberikan tanpa abstraksi mungkin saya jadi keliru nangkapnya. Kalau yang disuruh cerita itu apa yang kami lakukan di Sragen, ya jelas itu yang akan kami bahas. Tapi ketika di situ judulnya itu judul Grand Narasi ketika bicara Muhammadiyah, pikiran saya kan jadi kemana-mana juga ya. Mas Hendro juga nggak jelaskan kemana-mana. Jadi bagi saya bicara filantropi Muhammadiyah berarti kita harus memutar balik jarum-jam itu 1 abad yang lalu, karena ini bukan barang baru di Muhammadiyah. Sejak Kiai Dahlan itu yang namanya filantropi itu sudah mendarah daging, sudah mendarah daging. Nah, saya ingin mengajak sebenarnya bagaimana pemikiran beliau tentang bahasa keren sekarang filantropi itu. Ada yang cukup menarik ketika saya membaca tulisannya Pak Munir. Jadi banyak yang salah paham ternyata membaca pemikirannya Kiai Dahlan. Jadi terutama ada perubahan apa? Dia yang seorang khotib ya, khotib di Masjid Kauman, terus naik haji 2 kali di Mekah, pulang kok membawa sebuah gerakan, sehingga kemudian yang dilacak ketika di Semenanjung Arabia itu ada pergumulan pemikiran seperti apa kan? Beberapa praduga pertama, dia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abroni dan Maududi. Oke, kalau dipengaruhi jelas semua itu akan ada saling pengaruh. Tetapi ketika klaim bahwa dia itu mengikuti pemikiran Maududi atau Abroni, jelas akan jadi ragu karena Abroni maupun Maududi sendiri tidak, gerakannya sama sekali berbeda dengan Muhammadiyah. Dia tidak merintis sekolah, dia tidak merintis rumah sakit, dia merintis partai politik. Sedangkan Kiai Dahlan itu ketika ditarik-tarik oleh SI untuk masuk itu tidak mau, walaupun sering cokram nyata gitu. Itu kalau acara-acara Muhammadiyah disuruh sambutan, buku tentang perlunya gerakan politik itu, dia sambutan kedua setuju bahasanya. Jadi enggak aneh kalau dikatakan bahwa Kiai Dahlan itu dipengaruhi oleh maupun yang lebih kasar lagi ketika dianggap Kiai Dahlan itu mengikut Wahabi kan gitu. Karena proses purifikasi yang dilakukan sebenarnya enggak sejak Kiai Dahlan gitu ya, tapi paling keras itu ketika Mas Mansur dengan dirinya Mas Mansur. Aneh kan kalau dianggap mengikut Wahabi, merintis Aisyah, nggak ketemu tempatnya itu. Sana itu mengasih porsi parlemen itu baru tahun 2010 ini. Jadi aneh. Jadi pasti keliru kalau mengasumsikan Kiai Dahlan itu pada tokoh-tokoh tertentu di Semenanjung Arabia. Bagi saya membaca Kiai Dahlan ya, menurut Kiai Dahlan sendiri dalam bukunya Muhajir, Kiai Dahlan pada umumnya memetakan epistemologi Islam itu kan menjadi 3: al-iman, al-islam, al-ihsan. Ini umum sama dengan yang lain. Tetapi ketika beliau menyatakan keilmuan al-iman ini melahirkan keilmuan yang namanya tauhid, dan al-islam itu ilmu fikih, kemudian al-ihsan itu ilmu tasawuf. Ini
dalam keilmuan seperti ini dianggap kemudian makomat, bahwa capaian terakhir itu al-ihsan. Jadi puncak tertinggi itu ya ketika kita merasa dilihat Allah, dan ketika kita merasa melihat Allah. Dan nggak mungkin kalau sudah pada capaian tertinggi kok mau turun kembali. Kok ya apa ada yang mau turun kelas. Sudah pada makomat makrifat kemudian wah dia aja lah, wes fikih saja, pasti nggak begitu. Maka bagi saya dia adalah perwujudan pemikiran subjektif atau ditarjih kemudian dikenal dengan istilah irfani. Yang pertama dipunyai Muhammadiyah. Jadi ini sudah capaian personal kalau sudah seperti ini. Jadi soal objektif itu antara yang subjek yang dilihat dan subjek yang melihat itu sudah sama kan? Tapi kita itu kan masih beda melihat, atau kebalikannya, objek yang dilihat dan objek yang melihat itu sudah sama. Kalau kita melihat sesuatu itu masih berdasarkan pemikiran kita, atau lebih asal lagi melihat sesuatu itu berdasarkan amarah kita atau nafsu kita. Agak tinggi ya, melihat sesuatu itu berdasarkan ilmu kita atau kehalusan budi kita. Itu belum tentu sama dengan realitas sesungguhnya. Disitulah konsep di tasawuf itu ada istilah kasyaf. Jadi yang menarik dari Majelis Pustaka Solo ini, bagi saya ini dikarenakan majelis yang paling relevan untuk dijadikan rujukan. Jadi saya 1-2 kali ya zaman kejadian kemarin Mas Paul itu, nah ada acara gitu ya saya ingin ikut. Terakhir cucunya Ki Bagus gitu, itu bisa jadi epicentrum gitu, karena tiap daerah itu pasti ada anak-anak muda-muda Muhammadiyah yang terus keilmuan. Kalau ada kabar dari Solo sing paling sering ya dari itu. Kapan yang undangan dari PDM Solo, tetapi tema-temanya ya tema-tema yang dalam tanda kutip berbobot seperti itu kan. Pasti kalau dibuat silabus itu menarik. Jadi ada semacam halaqah ilmiah yang rutin diadakan di sini. Kemarin aja teman-teman Seragen ketika Jim melakukan pesantren di UMM aja, tahunnya telat kode gelo. Padahal kalau sekedar ngirim sak mobil gitu kan, diragati lajis gitu, kan seneng gitu. Dan pasti pulang itu banyak sesuatu yang mengkayakan pemikiran mereka. Jadi ketika saya diundang Majelis Pustaka ini, saya tidak merasa harus menyampaikan sesuatu, tapi saya hanya diminta, "Kowe pengen nopo, nek sore pengen nopo, kok tak sediani." Jadi karena paling relevan apa yang susah dicari di Solo ini, pembicaranya gampang, cari perumus, baru merumuskan kurikulumnya aja ada ini di dapur koran loro gitu. Kurang apa wis nek hargai sesuatu yang hebat sangat mudah. Dan untuk mendatangkan anak-anak di sekitar Karesidenan itu saya pikir sangat memuaskan. Ya ini awal tema seperti ini ya, filantropinya Majelis Pustaka biar kita yang di sana. Secara keilmuan seperti itu. Kembali lagi ya. Jadi itu kalau menurut saya tentang pemikiran Jaidan. Sedikit kita berbicara tentang teori peradaban. Kalau menurut Hanafi dan Iqbal itu mirip. Jadi ada sesuatu yang baru dan ada tradisi yang dipertahankan. Saya cuma ingin mengupas apakah Jaidan berhasil dalam melakukan ini. Pertama, penyantunan kaum fakir ilmu, ya merintis itu. Dan ini yang lucu, surat Al-Asr ini pengajiannya malah untuk mengajian ibu, ya kan, sampai sekarang masih bertahan di kawan susah. Inilah tasdid Jaidan.
Yang satu pakai harta, beliau merintis penolong kesengsaraan umum. Sekarang ada disebutkan penyantun kesejahteraan umat, gitu kan nyempit banget. Zomnya itu cita rasa bahasanya nyempit banget. Nah, dulu agar sengsara bukti apa ya ditulung, asal manusia ditulung. Suratnya Al-Maun ini malah untuk anak-anak muda. Ini melahirkan tradisi di Muhammad. Lalu satu abad kemudian apa yang terjadi di Indonesia? Dalam rukun Islam aja, hampir seluruh peribadatan itu Muhammadiyah, ya pemikiran Kiai Dahlan itu mempengaruhi sholat ya di lapangan dulu nggak umum, sekarang sudah pakai semua. Setelah satu abad tertutup. Dulu khutbah Jumat karena dianggap ibadah makruh, tidak boleh ada istilah dalam ibadah makruh. Nek khutbah bahasa Arab ya ojo diganti, kaya maca Fatihah kan ra iso bahasa Indonesia. Sehingga ketika dia dalam menyatakan itu bisa pakai bahasa Indonesia, banyak yang menentang. Tapi sekarang kita mencari khutbah Jumat bahasa Arab ya malah kangelan.